تبسم للحياة، تساءل قل أين الطريق، لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك. تبسم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Isnin kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini, hadir dan duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah, sejenak kita pasang telinga kita, kita buka pintu hati kita, kita dengarkan apa yang pernah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan satu harapan, apabila kita sudah mempelajari, kita sudah menyimak, kita sudah mendengarkan, kemudian kita pun sudah paham apa yang disabdakan Nabi, maka mudah-mudahan kita pun bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan satu harapan, mudah-mudahan kita semuanya pada kehidupan dunia dan lebih-lebih pada kehidupan akhirat, kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, innama mathalul jalisis salihi wa jalisis su'i kahamilil miski wa nafihil qir. Fahamilul miski imma ayyuhziyaka wa imma antabta'a minhu wa imma antajid minhu rihan tayyibatan. Ada satu keterangan datang dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan perumpamaan kepada kita semuanya, kepada kita umat Islam, dengan sabdanya, innama mathalul jalisis salih wa jalisis su'i kahamilil miski wa nafihil qir. Sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang soleh dan perumpamaan orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang tidak baik itu sama dengan orang yang bergaul dengan tukang minyak wangi dan orang yang bergaul dengan pemandai besi, dengan penempak besi. Nah,
Dari sini nanti kita ambil pelajaran buat kita. Hendaknya dalam kehidupan dunia ini, dengan siapakah kita harus bergaul. Nah, kata Nabi kita Muhammad SAW, orang yang bergaul dengan orang-orang yang saleh, orang yang bersahabat dengan orang-orang yang saleh, itu sama dengan seseorang yang bergaul dengan tukang minyak wangi. Fahamilil miski imma ayyuhziyaka wa imma antabta'a minhu wa imma antajida minhu rihatan thayyibah. Ketika ada seseorang yang bergaul dengan tukang minyak wangi, paling kagak yang pertama bisa jadi tukang minyak wangi itu ngasih kamu minyak wangi. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Wa imma antabta'a minhu, bisa jadi karena kamu sering bergaul dengan tukang minyak wangi, satu saat kamu sendiri akan beli minyak wangi. Dibagi enggak minyak wangi, beli juga enggak. Kata Nabi, wa imma antajida minhu rihan thayyiban. Paling kagak kalau kamu bergaul dengan tukang minyak wangi, walaupun nggak dibagi, walaupun kamu nggak beli, paling minim ada rasa yang wangi yang kita dapatkan dari tukang minyak wangi itu. Kira-kira bisa dipaham nggak ini? Kira-kira bisa dipaham nggak? Nah, ya. Wa nafihul kir imma ayyukhriqa siyabaka wa imma antajid minhu rihan muntinatan. Dan ketika kamu bergaul dengan penempak besi, ketika kamu bergaul dengan pemandai besi, ketika kamu bergaul dengan tukang las karbit, imma ayyukhriqa siyabaka, bisa jadi saking dekatnya kamu dengan tukang elas, percikan dari api itu bisa membakar baju kamu. Nah, kalaulah kamu tidak terpercik dengan apinya, kamu tidak terpercik dengan tempaan besi yang dibakar, kamu tidak terpercik dengan bara percikan dari tukang elas itu, paling tidak kamu akan mendapatkan bau yang tidak nyaman. Coba saudara, coba-coba ntar ada tukang elas, ada tukang elas karbit. Itu ketika tukang elas karbit ngelas, itu ada apanya? Hah? Pasti ada percikannya. Ketika kita terlalu dekat, bisa jadi percikannya itu akan apa? Mental, akan mental ke badan kita, akan mental ke baju kita, bisa jadi baju kita terbakar. Nah, kalau tidak terbakar, bisa jadi baju kita aman, nggak kena percikan, tapi baunya karbit itu kira-kira gimana? Kira-kira bisa dipaham nggak nih? Bisa dianalogi nggak? Nah, ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, ya, bergaul dengan orang-orang yang soleh, bisa jadi orang soleh itu akan nuntun kita kepada jalan yang benar. Kalau tidak menuntun, paling kagak karena kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, bisa jadi kita akan ngikutin langkah dan perbuatan orang-orang soleh. Atau kalau tidak, bisa jadi kita kena imbasnya, kena auranya dari orang-orang yang soleh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, perhatikan. Dan Alhamdulillah pada malam hari ini, apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang bergaul dengan orang soleh itu, paling tidak orang soleh itu akan memberikan contoh yang baik buat kita. Paling tidak kita akan mengikuti langkah kaki dan perbuatan orang-orang soleh. Paling tidak kita akan terbawa dengan apa yang dilakukan orang soleh. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita ada di dalamnya. Malam ini kita ada. Malam ini kita satu dengan yang lainnya, kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena kita hadir dan duduknya pada malam hari ini bukan di tempat maksiat, bukan di tempat yang tidak diridhai Allah, tapi satu tempat yang memang tempat ini adalah tempat yang paling mulia di dunia ini. Malam ini kita ada di dalam masjid. Malam ini kita ada di majelis taklim. Malam ini kita bergaul satu dengan yang lainnya dengan orang soleh. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemungkinan besar saya yang duduk di depan bapak-bapak ini, saya juga belum tahu apakah amal ibadah yang saya lakukan ini diterima apa enggak sama Allah. Saya enggak tahu apakah segala kebaikan-kebaikan yang saya lakukan selama ini diterima sama Allah atau enggak. Saya pun enggak tahu. Saya berharap dari semua yang hadir di majelis taklim kita ini ada 1-2 orang yang benar-benar soleh, yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, walaupun saya Haji Baharudin barangkali ibadahnya nggak diterima, barangkali kita diantaranya tidak diterima, tapi ada 1 orang soleh yang bareng dengan kita di malam ini, ibadahnya diterima dan dijatakan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan ikut dengan orang yang soleh itu. Masuk kita ke dalam surga. Enak nggak kira-kira? Enak nggak kira-kira? Ini manfaatnya. Manfaatnya kita hadir duduk di majelis taklim. Tapi kalau kita bergaul dengan tukang tukang elas, kita bergaul dengan penempak besi, kita bergaul dengan pandai besi, apa yang akan kita dapati? Ini adalah satu contoh yang dicontohkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam kehidupan kita di dunia ini kita bergaul dengan ahlul maksiat, maka setidak-tidaknya aura maksiatnya akan terbawa pada diri kita. Benar gak kira-kira ini? Satu contoh aja dah. Satu contoh. Apa nih yang kira-kira saya sebut namanya ini ya? Ustadz Mahali dah. Ustadz Mahali. Ustadz Mahali rajin ibadahnya. Di mana-mana ada majelis taklim, beliau hadir. Tapi di sisi lain, Ustadz Mahali punya 9 teman ahli maksiat. Di sisi lain, Ustadz Mahali punya 9 sahabat yang setiap hari bergaul, ternyata 9 sahabatnya ini tukang nyerkek botol, tukang minum, tukang mabok, tukang maksiat. Nah, kata temennya yang 9 ini, Ustadz sekali-kali ya kumpul sama saya. Ustadz mah gak usah ikut minum. Ustadz mah duduk aja bareng-bareng saya, kita ngerumpi. Kalau Ustadz gak punya rokok, saya beliin. Kata Ustadz Mahali, iya, saya bersahabat dengan orang ini. Kalau saya nggak ngikut, nggak enak juga ini, nggak toleran namanya. Ngikut Ustadz Mahali duduk bareng-bareng, nggak minum, nggak. Yang 9 orang mah mabok, nggak minum. Besok diajak lagi, kemudian Ustadz Mahali nggak punya rokok, dibeliin rokok. Di rumahnya bininya kagak punya belanjaan, dikasih duit. Lama-lama keluar nggak kira-kira? Hah? Lihat, 1 lawan 9. Kira-kira banyakan yang mana? Artinya bisa jadi kita yang awalnya orang benar bergaul dengan orang yang tidak benar, bisa jadi kita akan jatuh, bisa jadi kita akan terjerumus, dan bisa jadi kita akan ke bawah. Nah, maka itulah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, kalau kamu bergaul dengan tukang minyak wangi. Artinya kalau kamu bergaul, bergaullah dengan orang yang soleh. Kalau kamu bergaul, jangan bergaul dengan ahli
maksiat, pasti satu saat kita akan ke bawah-bawah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya bergaul satu dengan yang lainnya, hadir dan duduk di majelis taklim bersama orang-orang yang soleh. Dan mudah-mudahan pada malam Senin ini kita kumpul di tempat yang paling mulia. Mudah-mudahan di akhirat kita semuanya dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.